Iya, lagi beres-beres. Sibuk banget nih. Jadi sengaja kalau ada yang darah kayak gini mah. Oh iya benar. Mungkin gitu kan ya. Hati juga enak sebenarnya kalau mood bersih, moodnya jadi lebih enak di rumah. Gitu. Duduk yuk. Oke. Apa kabar nih? Baik. Luar biasa. Chef apa kabar nih? Baik dong. Masak terus juga apa gimana kegiatannya? Enggak lah, nggak sesibuk Tikau. Tikau endorsement mulu kayaknya kan. Kamu kalah dong, chef terkenal satu ini. Amin, amin. Cuman kalau masak ya namanya kita kan manusia ya. Mau bangun pagi udah sarapan. Siang makan siang, malam makan malam. Jadi itu doang sih kerjaan saya. Masak. ya? Kerja sama kehidupan sama aja kalau saya. Asik dong. Tapi berarti Yo, iya Putri. di kehidupan nyata tuh rajin masak juga, bukan cuma untuk kerjaan aja. Enggak dong. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya memang ada kerjaan dari pagi sampai malam baru mesen. Oh baru pesen? Iya. Tapi kalau sehari-hari pas di rumah udah pasti masak. Harus dong. Rajin banget. Iya. Rajin banget soalnya ininya enak banget. Iya, Gue bener. enak banget. Pewe banget ya. Iya, gile. Asik ya? Dapurnya Juga sama rajin. living room deket gitu. Iya benar. Jadi kayak pengen masak terus jadi Iya. Hati masak terus sama makan terus nih. Iya kan? dua-duanya ada Tapi tetap kurus aja ya. Iya berarti tetap bagus. Iya. Jadi saya banyak pikiran sebenarnya. Tapi enggak lah, kalian juga kan ada juga si Terry juga punya konten masak juga kan kadang-kadang kan. Kalau aku lebih ke yang masakan sehat sih. Oh. Yang gampang sih, chefnya cuma kukus, paling air fryer. Karena nggak banyak berbumbu-bumbu juga ya. Nggak bisa bener-bener. Tapi itu memang oke sih kalau di rumah kan ngapain kayak ribet-ribet gitu. Kita kalau misalnya mau makan yang eksplisit yang bener-bener kompleks gitu kan. Ya memang itu ranahnya restoran gitu. Tapi kalau di rumah sebisa mungkin kita itu jangan pakai bahan-bahan yang sulit. Sebisa mungkin yang gampang lah dicari di sekitar kita kan. Terus juga tekniknya udahlah gak usah yang terlalu ribet-ribet ya kan. Nanti malah kapok. Banyak kan temen-temen gitu. Iya. Trauma. Dia baru mulai masak ya kan. Terus mau bikin beef Wellington lah apa segala macam. Dan awal kalau gagal itu udah bikin kapok ya kan? Mendingan ya udah bikin tumis-tumisan dulu segala macam ya kan? Aku juga biasanya nonton YouTube sih, kayak easy cooking tutorial buat apa-apa. Kan juga dikasih tahu ingredients secara masaknya gampang banget ya. Kalau bahasa Inggris kadang nggak tahu dia bilang kayak cilantro, what the hell sih? Ketumbar. Cilantro itu ketumbar. Ketumbar itu banyak namanya. Kalau Chinese-nya wanshui, iya. Oh my god. Cilantro, ya kan? Aku baru tahu. Coriander leaf, Oh iya ya. ketumbar padahal sama ya kan? Begitu. Karena udah nyatet resep pas nyampe supermarket bingung ya. Apa ya? Ini coriander leaf, tapi kok situ nggak ada coriander leaf. Padahal lewatan ada wanshui. Oh nggak ada dong ketumbar di situ. Kayak small things Bel, kayak gitu. lu kan juga dokter kan? Lu kalau di rumah masak juga? Kadang dong sih kan lagi pandemi ini kan lumayan sibuk ya, kayak kerjaan di bidang kesehatan. Jadi most of the time sih pesen sih. Jadi Oke. masa kalau sempat ya simple aja kayak paling kayak yang baked gitu doang, kayak ya ikan apa cuma di seared aja gitu, nggak yang kompleks gitu. Ya kan secara dokter kan? Iya benar. Chef aja cerewet makannya pakai dokter coba, ya kan? Iya. Oh iya tuh bersih. Kasih dong tips ke kita nih supaya makan tuh sehat, bikin kulit kita oke gitu. Waduh, kalau itu Estetik ya. Iya. Lumayan kan kita dapat ini gratis. ya intinya ya itu sih ini kayak 4 cm sempurna aja. Maksudnya kayak it sounds very simple but it's true, nggak usah terlalu complicated. Ya pokoknya selama 4 cm sempurna ya udah memenuhi gizi gitu loh. Maksudnya jadi kayak nggak usah kayak ada juga namanya disorder orthorexia, itu lagi kayak happening banget sekarang. Itu kayak orang yang obses sama makanan yang sehat. Awalnya kayak dia bentuknya vegan, vegetarian, terus dia nggak nyadar kalau dia tuh orthorexia gitu. Jadi kayak obsessed with healthy eating sampai dia ujung-ujungnya malah malnutrisi kayak gitu. Oh malah Bisa. Iya. Karena dia Iya mau apa-apa raw, apa-apa Hmm. maunya yang itu, jadi kayak malah dia kurang-kurang kayak fat. Padahal kita juga butuh Oh iya fat. benar. Betul banget. Lemak itu kan kendaraan buat vitamin ya untuk disebarin ke seluruh tubuh kan? Sel membrane dari fat. Gitu kan. Jadi sebenarnya balance. Jadi mending makan normal-normal aja. Iya, jangan Iya. Tapi moderation ya. balance. Iya. Balance. Sekarang juga kan banyak sih sumber-sumber Google segala macam ya, tinggal kita pilah-pilah aja informasinya itu oke banget.
Tapi yang pasti juga concern saya itu teman saya juga itu diet banget ya. Berarti dia tuh pengen dari yang asal-asalan dari gemuk sebenarnya. Dia diet menguruskan diri atau meringankan tubuh kayaknya, diet meringankan tubuh. Tapi menurut saya salah caranya sih. Karena satu dia dia makan yang superfood lah ibaratnya kayak flaxseed lah, chia segala macem. Terus juga asupan lemaknya kurang, ya kan dia cuma makan kayak salad doang tanpa kayak pisang, avocado kan lumayan tuh ada salad, ada fat dari dalam buah-buahan. Tapi kalau dia enggak, dia benar-benar skip, dia nggak mau ada fat gitu. Nah satu lagi, ngurusin badan dari sayur doang. tapi langsung ngobrol lagi di dok gitu. Terakhir tuh dia sakit, lumayan sakit, dia kayak gejala tipes gitu, tapi nggak tahu gitu kenapa ya. Ntar udah sakit, makan lagi, balik lagi, jadi gagal dong dia. Iya. Kalau saya lihat gitu aja, tiap kali cuma makan brokoli aja sama wortel dan lain-lain pasti sakit. Gitu. Nah, perlu ketemu saya nanti saya kasih makan. Kalian sekarang ya. Produktif kali ya pertemuan. Satu lagi sih dia tuh ya kalau dia bilang sih dia udah mulai hidup sehat segala macam gitu. Cuman waktu kemarin gua ke rumahnya ngeliat kulkasnya, ya ini gua rasa sih masih banyak juga teman-teman kita yang nggak ngerti cara organize cold storage, ya kan? Sama sih itu juga. Iya, dia naruh tuh campur semuanya, ayam, daging, sayuran dicampur di satu, ada yang masih di plastik, ada yang dari pasar, ada yang swalayan. Jadi even kamu beli superfood pun, tapi kalau misalnya kamu nyimpennya salah, itu pasti akan ada cross contamination di situ. Ada bakteri. Ada bakteri. Terus juga orang-orang ada kan yang sinknya kebanyakan kan sink itu satu, sebelahnya ada buat keringin, ya kan? Mereka nyuci daging juga di situ, bla bla bla, ya kan? Oh, dagingnya mesti dicuci. Oke, dicuci boleh sebenarnya. Cuman masalahnya itu adalah saat dia cuci itu ada cipratan. Yang nyiprat sebenarnya kecil-kecil mikro ke piring yang udah dicuci, ke temboknya. Oke, sinknya dilap, dibersihin, tapi temboknya enggak. Yang ininya working table-nya juga enggak. Nah, bakteri yang bermutasi, bakteri yang pindah tempat itu kan bermutasi tuh. Itu katanya sih lebih gencar berkembang biaknya. Jadi makanya dia mungkin ya itulah. Tapi bakteri emang bisa kayak gitu. Jadi infeksi ya. Kita sekarang juga battle antibiotik sama bakteri kita kayak kejar-kejaran gitu. Ya, bakteri zaman sekarang tuh makin kebal sama antibiotik. Jadi kayak it can happen sih. Mereka kan belajar kayak kita ya. Evolve. Ibaratnya pandemi ini berarti kayak antibiotik kayak gitu ya. Terus kita bakterinya gitu. Balik gue Terus kita juga bertahan. belajar untuk menghadapi ya kan. Bakteri juga gitu, makanya hati-hati. Aku bilang ke dia bahwa kalau misalnya kita suka masak juga di rumah, lu mau mulai hidup sehat, perhatiin juga kebersihan. Dari dapur, apa di dapurnya. Kadang-kadang orang mikir sepele aja, makanan ya makan gitu loh. Lalu dimasak, bakteri meninggal gitu kan. Tapi kan concernnya adalah saat kita masukin sesuatu ke dalam badan kita, itu kan pasti ada pengaruh, efek gitu. Nggak mungkin nggak ngefek gitu kan. Walaupun sedikit pun tuh ngefek. Jadi kalau misalnya dia environment dia atau lingkungan masak dia, tempat dia nyiapin makanan itu kotor, udah pasti di dalam tubuh dia juga bakal banyak bakteri gitu. Makanya aku sandi kalau teman-teman kesini juga pada bilang, oh katanya bagus, channel rapi banget, bersih banget. Nah itu dia, jadi dari awal pun aku pengennya memang ngedesainnya itu yang nggak banyak sudut-sudut yang nggak bisa dijangkau. Itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya kita bersihin itu bisa langsung semua kena dapat. Begitu juga sama alat masak ya, storage itu penting. Kadang-kadang kita kalau nyuci piring sedikit kan pasti ada nggak keringnya tuh. Media bakteri buat berkembang kan air. Moisture. Jamur tuh. Nah, jamur segala macam, apalagi kalau Nggak misalnya boleh tinggalin piring sampai kering dengan sendirinya ya. yes. Lebih baik emang harus dilap ya. Harus dilap dulu. Banyak orang yang juga cuma ditunggu sampai kering gitu. Tuh kadang-kadang malah di ininya di di pengeringnya itu, di sela-sela yang besi-besi itu doang. Nggak dimasukin ke dalam, pasti kan ada debu. Oh iya. Itu doang. Ini reminder juga ya. Iya. Langsung sama dilap. Langsung aja ngelakuin. Betul. Kayak misalnya measurement jak atau cangkir pun itu kan punya sela-sela mikroskopis kan sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau surface kayak gini yang kita pakai terus gitu loh. Desain itu penting banget ya jadi ya. Penting banget. Makanya kalau lihat di sini kan, oke kan, kelihatannya bersih. Terus juga sudut-sudut semua bersih, bawah-bawah juga yang penting bisa
Jangkau. Itu paling penting. Kebanyakan tuh. Waktu itu juga nyokapku pernah juga tuh kan bikin kitchen set asal-asalan. Ya kelihatannya bagus dari luar, pas dibuka biasa gitu kan. Ininya storage bawah. Biasanya gitu, apalagi yang deket sink gitu kan. Itu penting banget, nggak boleh ada leak sedikit pun. Kalau ada leak dan itu ketutup, waduh. Itu bakterinya bangun mall bro di situ, Sista. Ya. Bikin konten mereka itu. Udah bikin satu komunitas besar gitu kan di situ. Belakangan aku juga sering banget gara-gara pandemi sih sebenarnya. Jadi sering-sering lihat YouTube, resep-resep gitu, terus aku bikin bareng-bareng sama family. Gila kan Seru semuanya banget di itu. rumah kan. Iya, Jadi iya, iya. ikutlah bareng bikin gitu. Jadi lumayan lah. Jadi ada kegiatan bareng-barengnya. Betul, me time buat keluarga ya. Berarti desain dapur lu kayak gini juga? Dapurnya kelihatan gitu? Belum sebersih ini sih. Tapi dekat sama ini sih. Nggak, tapi sekarang gitu kan trennya kan. Ibaratnya kalau zaman dulu itu dapur kan di belakang banget. Udah nggak ada yang terjadi, nggak tahu apa yang terjadi gitu di situ gitu. Nggak tahu kan. Tapi sekarang kemarin juga tuh jadi dia punya dapur bersih, dapur kotor, ya kan? Sebelumnya bersih cuma jadi pantry doang, bikin topi doang. Paling sebel tuh kayak gitu. Iya, dapur kotor yang ngebul gitu segala macam. Tapi sekarang sih dia udah nyadar gitu loh bahwa ngapain gue mau beli mahal-mahal, beli bagus-bagus, gue lakuin terus tiap hari nggak pernah gue pakai. Akhirnya pas pandemi kayak gini dia sering ngobrol juga sama keluarga, makanya lu juga tuh. Jadi yang undang keluarga dateng, dia ngerasa enak aja gitu. Jadi siapin makanan, mau pempek kayak mau tekwan segala macam gitu kan. Yang ini sambil ngobrol di tengah. Nah itulah sekarang tuh kayak kalau menurut gue sih dapur udah kayak jantung rumah ya. Iya benar. The soul of the house gitu. Ya. Yes. Apalagi kayak gini nih enak banget. Dapur langsung nyambung sama living area, jadi bonding time-nya juga dapat kan. Iya. Begitu makanan betul. selesai langsung makan langsung dihidangkan. Iya. Kalau orang bilang bau-bau segala macam, sekarang mau banyak peralatan kan, ada air purifier, ada exhaust sekarang yang nggak terlalu berisik, itu oke banget. Besok desain ulang lagi rumah. dari sini langsung ya dipengen deh. Iya asik tau, bener-bener asik. Jadi kayak ide itu tuh jadi satu hal yang bener gitu loh. Jadi terwujud dan bisa digunain. Kalian bisa masak itu adalah salah satu konsep pikiran yang bisa kalian rasakan. Woi, bahasa gua apa tadi? Iya, jadi kalau kita masak gitu kan, kalau misalnya kayak baju segala macam kan, ya dipakai rasanya. Tapi kalau makanan itu kan, kalau kita masak, Sensesnya semua langsung kepake. iya, itu benar-benar masuk ke badan kita, ya kan kita rasain dan itu tadinya itu adalah sebuah gambaran kan di otak kita kan. Jadi pasti seru banget. Terus orang-orang yang makan tuh seneng, happy banget ya. Iya, juga. betul. Dan setiap makanan yang kita buat, gak bakal kita buat lagi. Persis seperti itu. Pasti beda. Makanya makanan itu adalah seni. Wah, masak itu adalah seni. Seniman kita ya. Yoi. By the way, gue udah nyiapin makanan nih buat kalian semua. Betul. Tapi belum selesai. Jadi kalian bantu-bantu. Tenang, pastinya spesial banget ya. Dan you know lah, gue akan kita masak nggak di sini, tapi gue akan kasih tahu kalian kitchen yang oke juga, nggak kalah oke sama kitchen gue. Gitu. Pokoknya jadi experience masak kalian tuh lebih menyenangkan. Yo iyalah. Iya, kudu masak ini mah. Kudu masak, kudu. Tapi nggak beres-beres kan? Nggak usah lah. Bagian Nggak usah. Nggak apa-apa. SMP ya, sudah makan pulang ya. Saya minta doanya. Yuk. Oke. Nggak jauh kok. Nih, tuh, udah gue siapin semua. Udah bisa nebak belum kira-kira masak apa? Yoi. Selain makanannya kalian lihat kitchennya. Ya kan? Yoi, pasti karena kita ini ada di showroomnya Idemu di South 78. Ya, South 78 lantai 3A. Jadi di sini nggak cuma room ini doang, tapi kalian bisa lihat di situ ada contoh kayak kamar gitu, ada walk-in closet, karena keren banget deh. Yuk kita buat aja.
Ini ala-ala cooking class aja kita ya. Dan yang paling oke kalau menurut saya adalah Claudia. Oke lah, paling lengkap ya, warna-warni, dan saya sih nilai dari iketannya. Hadiah spesial dari idemu. Yeay, congratulations to Claudia.